Ibu rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan umur panjang kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala nikmat dan karunia senantiasa mengalir kepada kita dan menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa terhaturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang kami bacakan tadi, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa malu ketika menciptakan makhluk kecil yang ternyata. Kita mungkin juga memandang atau sebelumnya melihat bagaimana mungkin kita berpikir apa sih manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor nyamuk yang justru secara umum kita melihat banyak membawa kemudaratan. Di antaranya penyakit demam berdarah atau DBD, cikungunya, malaria, pes, tipes dan lain sebagainya. Banyak hal yang dibawa oleh seekor yang disebabkan atau penyakit yang disebabkan karena gigitan dari seekor nyamuk. Maka kemudian ketika melihat firman ini, sekelompok orang-orang kafir kemudian berkata, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menciptakan barang yang kecil yang mereka melihat tidak ada manfaatnya apa? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bagi orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza arada Allah bihadza mathal. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan menciptakan seekor nyamuk? Tetapi di dalam perkembangannya kita bisa menyaksikan betapa orang-orang kemudian menggali ilmu pengetahuan apa manfaat dari seekor nyamuk atau apa yang bisa dihasilkan dari seekor nyamuk. Dan faktanya kemudian muncul berbagai macam pengobatan. Orang ada sakit malaria, ternyata ada obatnya. Kemudian ketika orang terkena cikungunya, ternyata juga ada obatnya. Artinya bagaimana segala sesuatu yang diciptakan Allah, yang terlihatnya kecil, yang terlihatnya mungkin sia-sia, tapi di balik itu pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Atau di balik kita juga bisa melihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor semut. Bahkan sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran tentang cerita raja semut yang meminta kepada kaumnya, kaum semut, wahai kaum semut, bersegeralah kalian masuk ke dalam tanah supaya kalian tidak terinjak oleh tentaranya Nabi Sulaiman yang akan lewat, karena mereka tidak tahu. Itu perkataan raja semut kepada kaumnya. Mereka menganggap manusia tidak akan tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Nabiullah Sulaiman, yang kemudian dengan izinnya Nabi Sulaiman mendengar apa yang dikatakan oleh raja semut. Maka ketika tentara Raja Sulaiman yang mau lewat
dan khawatir akan menginjak para semut yang mereka sedang bersembunyi, maka kemudian Raja Sulaiman meminta supaya kaumnya berhenti, kepada pasukannya supaya berhenti tidak melewati tempat itu, khawatir menginjak yang namanya semut. Dan ternyata kita juga melihat apa sih manfaatnya semut. Ternyata manfaatnya juga sangat banyak, sangat luar biasa. Yang terjadi kemudian adalah ketika kita melihat sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin rendah dari kita, kemudian muncul ego kita untuk menjelek-jelekan, menghina mereka atau membuli mereka. Ada orang yang besar, mereka yang besar kemudian merendahkan yang lebih kecil. Mereka yang tinggi merendahkan pada yang lebih rendah atau yang lebih pendek. Ini umum terjadi. Tetapi terkadang kita tidak tahu, di balik mereka yang rendah, di balik mereka yang kecil, atau di balik mereka yang kekurangan, ternyata mereka punya kelebihan di sisi Allah. Kalau sudah itu, yang kaya sekalipun, yang hebat sekalipun, yang besar sekalipun, ketika mereka sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka yang besar-besar itu harusnya malu dengan mereka. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah, muadzin Rasulullah selain Bilal. Ternyata Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini, tetapi Allah berikan kebaikan kepadanya, diberikan sesuatu kelebihan kepada Abdullah bin Maktum, sampai-sampai dengan perantaraannya seorang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh bahwa peristiwa turunnya surah Abasa, salah satunya perantaraannya adalah tentang kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk berbincang-bincang dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal, kemudian ada pamannya Rasulullah, dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang lainnya. Ketika sedang berbincang-bincang, Rasulullah berharap bahwa perbincangan antara Rasulullah SAW dengan para pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka bisa menerima kehadiran Islam, mereka bisa menerima keberadaan Islam. Di saat sedang menyampaikan yang tiba-tiba sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang menemui Rasulullah dan kemudian meminta kepada Rasulullah supaya diajarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dari wahyu Al-Quran. Dan begitu mendengar apa yang diminta oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah sedikit kecut, sedikit masam, kemudian beliau memalingkan wajahnya karena merasa tidak suka dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah melanjutkan perbincangan dengan para pembesar Quraisy. Tapi yang terjadi setelah para pembesar Quraisy pergi, Rasulullah selesai berbincang dengan mereka dan Rasulullah ingin kembali pulang ke rumah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah menghentikan langkah Rasulullah, kemudian menundukkan punggung Rasulullah dan menundukkan wajah Rasulullah ke tanah. Kemudian dihentikan, turunlah ayat Al-Quran surah Abbas sebagai teguran kepada Rasulullah SAW yang kurang memperhatikan dari sahabat Rasulullah, sahabatnya sendiri yang dalam hal ini adalah tunanetra atau sedang kekurangan. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah
wahai Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah kau berlaku yang seperti itu. Tapi yang terjadi juga kepada kita, ketika kita melihat sesuatu yang mungkin dalam penglihatan kita mereka adalah kekurangan, mereka kecil, bahkan pekerjaan mereka mungkin lebih di bawah dari kita. Tetapi mungkin kalau sudah Allah kuasa, jangan-jangan di balik pekerjaan mereka yang kecil justru tersimpan di sana hikmah yang besar untuk mengangkat derajatnya mereka. Satu contoh sebagaimana yang pernah juga kami sampaikan, ketika seorang penjual tahu di pasar yang setiap pulang dari pasar dia mampir ke masjid, kemudian apa yang dilakukannya hanya memetik daun-daun yang berceceran di masjid. Ketika kemudian ada para takmir masjid kemudian menegur, menghalau si ibu ini, sudah ibu nggak usah dibersihkan, nanti ada petugas kami yang akan membersihkan. Ibu ini terus saja sampai suatu ketika karena selalu dibersihkan, maka sebelum ibu itu datang keberadaan masjid sudah dibersihkan. Satu ketika ibu ini kemudian hadir lagi di masjid dan kemudian beliau menangis. Apa yang beliau tangiskan? Ketika melihat si ibu ini menangis, kemudian takmir masjid lalu menanyakan, gerangan apa wahai ibu engkau menangis? Lalu apa yang jawaban seorang ibu? Saya tidak bisa bersalawat kepada Rasulullah melalui daun-daun yang jatuh. Dari setiap helai daun yang saya ambil, dari situlah kemudian saya bersalawat untuk Rasulullah. Pekerjaannya kecil. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi terkadang pekerjaan yang kecil yang membuat kita mungkin merasa lebih besar, akhirnya kita memandang remeh orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dari yang kecil tidak mungkin ada sesuatu yang besar. Dari yang kecil tidak akan pernah ada yang besar. Tidak ada mungkin 1000, tidak ada yang 1 miliar, 1 juta uang, kalau tidak ada uang yang kecil 100 rupiah. Artinya ini adalah contoh bahwa tidak ada sesuatu yang besar tanpa keberadaan yang kecil. Tidak ada orang yang lebih besar tanpa keberadaan orang kecil. Tidak ada seorang pemimpin besar tanpa ada orang-orang yang kecil. Dan tidak ada seorang pemimpin yang lebih hebat tanpa ada pasukan-pasukan mereka yang berada di garis terdepan. Maka dalam hal ini bagaimana kita bisa saling menghargai, bisa saling mengayomi, bisa saling membantu bersama-sama dengan mereka yang kecil. Kita bisa bantu mereka dengan mungkin dalam hal ini seringkali mereka sedang kekurangan. Kesempatan bulan suci Ramadan inilah mudah-mudahan bisa menempa kita untuk saling berbagi, saling membantu, saling mengangkat derajat antara yang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan segala amaliyah kita menjadi ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita juga ditingkatkan. Kita bisa masuk surga bersama-sama, akan duduk bersama Rasulullah SAW. Mungkin karena dari orang-orang yang lebih kecil. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.